Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyata Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas soal usaha dan energi pada gerak dinamika rotasi. Nah, di mana di sini ada perbedaan sedikit pada gerak dinamika rotasi, yang mana biasanya energi kinetik kita cuma punya satu rumus, yaitu adalah setengah mv kuadrat. Tapi kalau pada gerak dinamika rotasi itu ada yang namanya energi kinetik rotasi. Artinya energi kinetik rotasi sini adalah energi kinetik ketika benda berputar, sementara di sini ada energi kinetik translasi ketika benda bergerak lurus. Jadi kalau bergerak lurus rumus tetap setengah kali m kali v kuadrat. Kalau dia bergerak berotasi, rumus adalah setengah kali i kali omega kuadrat. Kalau seandainya bendanya berputar di tempat. Tetapi kalau seandainya bendanya menggelinding, maka akan ada yang namanya energi kinetik total atau energi kinetik menggelinding, boleh EK total atau energi kinetik menggelinding, yang rumusnya adalah energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Nah, jadi sini energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Nah, berikutnya selain energi kinetik ada yang dikatakan sebagai energi potensial. Kalau energi potensial tidak ada perbedaan dengan gerak lurus biasa, itu energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali dengan ketinggian. Nah, jadi keterangan sudah ada di sini. Berikutnya, energi mekanik. Kalau energi mekaniknya berarti EM sama dengan energi potensial tambah dengan kinetik. Nah, kinetik ini kita cek dari soal. Kalau benda hanya berotasi atau hanya berputar di tempat, gunakan energi kinetik rotasi. Tapi kalau bendanya menggelinding, maka di sini gunakan energi kinetik menggelinding. Berikutnya juga ada usaha. Usaha yang kita tahu itu adalah kemampuan suatu gaya untuk memindahkan posisi benda. Tapi kalau seandainya pada gerak rotasi, jadi usaha merupakan kemampuan suatu gaya untuk mengakibatkan benda berubah posisi sudutnya. Dengan demikian, rumus usaha lamakan dengan W, yang adalah di sini momen gaya dikali dengan posisi sudut. Momen gaya itu adalah satuan Newton meter, posisi sudut satuannya adalah radian. Nah, terus rumus lain usaha, boleh kalian menggunakan rumus energi. Yang mana, kalau seandainya benda bergerak melingkar, hanya benda bergerak melingkar saja, usaha sama dengan perubahan energi kinetik rotasi. Tetapi kalau benda menggelinding, jadi W sama dengan delta EK total. Jadi kalau seandainya kita sesuaikan dengan soal bagaimana kondisi benda, kalau hanya bergerak melingkar gunakan EK rotasi, kalau dia menggelinding gunakan usaha merupakan perubahan energi kinetik total. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, supaya lebih jelas memahami bagaimana pengaplikasian rumus usaha dan energi, mari kita cek ke dalam pembahasan soal berikut ini. Mari kita cek di soal ini. Dikatakan sebuah roda dikenai momen gaya 100 Newton. Berarti ada pertama sini ada torsi. Momen gaya dikatakan adalah 100 Newton meter. Sehingga dapat berputar menempuh sudut. Nah, berarti menempuh sudut itu adalah theta, posisi sudut yang ditempuh. Nah, ini torsi ya. Theta sama dengan 2,5 rad. Nah, pertanyaannya berapakah usaha? Nah, jadi ingat tadi rumus usaha itu bisa gunakan torsi dikali dengan theta. Dan satuan sudah SI, sudah Newton meter, di sini juga sudah radian. Nah, berarti kita tinggal masukkan ini 100 dikali dengan 2,5. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban 250 Joule, yaitu option nomor E. Soal berikutnya, silinder pejal bermassa 10 kg. Nanti kita ketahui di sini ada massa, itu adalah 10 kg. Dan berjari-jari 10 cm, berarti sini ada jari-jari yang nilainya adalah 10 cm. Kita rubah jadi meter, berarti 0,1 meter. Menggelinding. Nah, sini kata-kata kunci menggelinding. Menggelinding dengan kecepatan. Kecepatan yang satuannya meter per sekon itu adalah kecepatan linear atau V, yang satuannya 8 meter per sekon ya. 8 meter per sekon. Berapakah energi kinetik total? Nah, diminta energi kinetik total. Kita mengingat bahwa energi kinetik total, EK total atau EK menggelinding sama saja artinya dengan EK rotasi ditambah dengan EK translasi. Yang pertama, energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah dikali I dikali dengan omega kuadrat. Nah, itu tadi. Sementara energi kinetik translasi rumusnya adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, di sini kita belum punya nilai omega, tidak ada di soal.
kita cuma punya nilai kecepatan. Terus bagaimana caranya? Kita pecah dulu. Di sini ada inersia. Inersia dikatakan dia silinder pejal. Inersia dari silinder pejal, jadi silinder pejal, dia memiliki inersia yang nilainya adalah setengah mr kuadrat. Nah, kita pecah ini, dimana setengah dikali setengah mr kuadrat dikali dengan omega kuadrat, ditambah setengah mv kuadrat. Nah, jadi kita langsung setengah dikali setengah berarti seperempat. Nah, di mana di sini R kuadrat dikali omega kuadrat itu merupakan V kuadrat. Karena V di sini kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Nah, jadi R kuadrat dikali dengan omega kuadrat itu sama aja artinya dengan V kuadrat. Nah, berarti kita tetap ini M, ini adalah V kuadrat. Ya, ini ya, jadi M R kuadrat dikali dengan omega kuadrat sama aja artinya dengan V kuadrat, ditambah setengah mv kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan, samakan penyebut, sama-sama jadi 4, jadi setengah mv kuadrat ditambah dengan 2/4 mv kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3/4 mv kuadrat. 3/4 massa kita adalah 10 kg, kecepatan kita adalah 8 kuadrat. Nah, jadi langsung aja hasilnya adalah 3/4 dikali 10 dikali 64. Ini coret, sisa 64 dibagi 4, 16 ya 16 ya, 16. 3 dikali 10 30, 30 kali 16 480. Satuannya adalah joule. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor C. Ya, mari kita cek ke soal berikut. Dikatakan sini sebuah benda berbentuk pipa, inersianya mr kuadrat, jari-jari 2 meter dan bermassa 1/8 kg. Benda bergerak menggelinding. Sini kata kuncinya benda bergerak menggelinding tanpa tergelincir mendaki bidang miring yang kasar. Jika kecepatan awal, jadi kecepatan sudut awalnya ada omega, yang nilainya omega 0 itu adalah 5 rad per sekon. Kemudian dan pada akhirnya berhenti, berarti ada omega T yang nilainya adalah 0 rad per sekon ya. Maka usaha, jadi berapakah katanya usaha? Usaha, karena tidak ada momen gaya, maka kita gunakan usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik apa? Karena benda dalam kondisi menggelinding, maka perubahan energi kinetik menggelinding. Bagaimana perubahan energi kinetik menggelinding? Berarti EK total 1 dikurang dengan EK total 2 yang kedua. EK total yang kedua. EK total yang pertama, jadi EK total yang pertama itu adalah setengah mv kuadrat yang translasinya ditambah dengan setengah kali I kali omega kuadrat yang rotasinya dikurang setengah dikali mv kuadrat ditambah dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, sekarang kita cek di sini. Di sini kita membutuhkan ada nilai V. V sini artinya kecepatan linier. Sementara kita belum punya V, jadi kita nyari V dulu. Yang mana dituliskan boleh V itu sama dengan omega dikali dengan R. Omega kita adalah 5, jari-jari kita adalah 2. Maka kecepat V-nya adalah 10 atau V0-nya. Sementara VT itu adalah 0 karena omeganya 0 kali 2 kali jari-jarinya berapa? Juga hasilnya adalah 0. Jadi V0-nya adalah 10, yang VT-nya adalah 0. Nah, dengan demikian, yang di sini ini merupakan kondisi akhir, ini merupakan kondisi awal, atau ini merupakan kondisi yang ada T-nya tadi. Nah, jadi kita langsung masukkan. Jadi setengah dikali massanya adalah 1/8 kali kecepatannya V-nya di sini V kuadrat kecepatan akhir itulah 0, berarti kali 0 kuadrat ditambah setengah dikali inersia kita adalah mr kuadrat kali kecepatan kita adalah 0, kecepatan akhir sudutnya adalah 0 juga. Kita masukkan sini 0 kuadrat dikurang dengan setengah dikali massa kita adalah 1/8. Kecepatan kecepatan awal kita, kecepatan yang biasa adalah 10, jadi kita masukkan sini 10 kuadrat ditambah dengan setengah
dikali inersia dulu, dikali dengan omega kita adalah katanya 5. Nah, jadi masukkan sini 5 kuadrat. Nah, sekarang ini 0 kali berapapun hasilnya 0, ini juga 0 kali berapapun hasilnya 0. Dengan demikian, semua ini adalah hasilnya ini 0, ini juga hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah minus 1/8, 1/2 dikali 1/8 kali 100 ditambah dengan setengah. Inersia kita nilainya adalah mr kuadrat, kita masukkan mr kuadrat dikali dengan 25. Jadi hasilnya adalah ini minus dalam kurung 1/16 gitu ya, 1/16 dikali dengan 100 ditambah setengah. Massa kita juga 1/8, jari-jari kita adalah 2 kuadrat dikali dengan 25. Berarti jadinya minus 1/16 dikali 100 ditambah 1 kali 1 1, 2 kali 8 16. Nah, berarti ini juga sama 1/16. Nah, dikali berapa? 2 kuadrat 4, 4 kali 25 berarti juga kali 100. Maka hasilnya adalah minus 100/16 tambah 100/16 berarti 200/16. Yang mana hasilnya adalah minus, sama-sama dibagi 4 berarti 50/4 atau 50/4 atau sama-sama bagi 2 dulu, 25/2 atau 12,5. Di sini masih ada tanda minus. Masih ada tanda minus, berarti ada tanda minus, ada tanda minus. Tanda minus menunjukkan usaha yang dilakukan bernilai negatif karena mengakibatkan benda berhenti. Tetapi itu tidak mempengaruhi perhitungan. Jadi hasil akhir yang kita gunakan cukup angka yang paling terakhir yang ini. Berarti angkanya 12,5. Dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor A. Demikianlah pembahasan contoh soal untuk usaha dan energi pada gerak dinamika rotasi. Kalau ada yang belum jelas atau ingin tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.